Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kediaman Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat dan juga mantan calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024. Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan penyimpangan kredit di Bank Jawa Barat (BJB). Sejauh mana keterlibatan Ridwan Kamil di dalam hal ini, saya tidak tertarik membahasnya. Saya jauh lebih tertarik membahas sejauh mana keseriusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi menelisik perkara ini hingga menetapkan Ridwan Kamil menjadi tersangka. Ini jauh lebih penting bagi saya daripada membahas apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan sejauh mana keterlibatannya di dalam penyimpangan penyaluran kredit di Bank Jawa Barat ini. Mengapa saya begitu pesimis melihat KPK? Ada beberapa hal yang saya perhatikan dari KPK kita belakangan ini. KPK ini cenderung bekerja hanya untuk pemain-pemain kelas teri, tetapi ketika sudah menyentuh kalangan elit, dia tumpul tak berdaya kecuali kasus yang berbau politik atau dipolitisasi. Salah satu contohnya adalah Hasto Kristianto. Kasus Hasto ini bagi saya adalah dipolitisasi KPK, tidak murni sebagai penegakan hukum, karena banyak sekali perkara yang jauh lebih besar tetapi dibiarkan dan didiamkan oleh KPK. Nah, terkait dengan Ridwan Kamil ini, sejauh mana keseriusan dari KPK untuk menyelidiki kasus ini secara tuntas dan menetapkan Ridwan Kamil sebagai tersangka? Karena bagi saya ketika dilakukan penggeledahan ke kediaman, artinya KPK sudah memiliki petunjuk awal, bukti awal yang cukup untuk menindaklanjuti dan melakukan sebuah aksi hukum yang besar. Penggeledahan di rumah kediaman itu adalah sebuah aksi hukum yang tidak main-main. Ketika sudah melakukan penggeledahan, artinya patut diduga di sana ada sesuatu. Mengapa diduga ada sesuatu? Karena pemilik rumah diduga kuat terlibat dalam sebuah proses perkara pidana. Itu yang harusnya dipahami. Jadi tidak main-main melakukan penggeledahan, kemudian kasusnya diam begitu saja. Saya dan kita pernah melihat bagaimana KPK melakukan penggeledahan di Provinsi Jawa Timur terkait dengan dugaan korupsi di sana yang diduga melibatkan gubernur, wakil gubernur pada saat itu, yaitu Khofifah. Tetapi penggeledahan yang dilakukan bahkan di ruang kerja gubernur sampai saat ini akhirnya sunyi senyap, menghilang dari publik, dan bahkan Khofifah terpilih kembali menjadi gubernur Jawa Timur. Inilah hebatnya Indonesia. Ya kan? Nah, di banyak tempat lain ada lagi kasus di Kalimantan, Paman Birin. Paman Birin ini adalah keluarga dekat dari konglomerat Indonesia yang sekarang sedang dekat-dekatnya dengan Prabowo Subianto, yaitu Haji Isam. Beliau sempat ditetapkan tersangka oleh KPK, kemudian pra-peradilan dan hilang lenyap sudah. Perkaranya tidak bisa ditindaklanjuti. Mungkin bukan tidak bisa, tetapi tidak mau ditindaklanjuti oleh KPK karena sudah bersentuhan dengan pembesar di Republik yang kita cintai ini. Dan banyak lagi perkara-perkara lain yang sama modelnya. Ya, digeledah, tetapi kemudian lenyap tak berbekas. Nah, sekarang bagaimana dengan Ridwan Kamil? Saya sangat pesimis melihat KPK yang memang belakangan ini menurut saya sangat lemah dan sangat tidak berfungsi sebagai lembaga yang super body, lembaga yang harusnya menjadi sangat ditakuti dalam pemberantasan korupsi, ternyata tidak lagi berfungsi sebagaimana ekspektasi pembentukan awal KPK ini. Saya meragukan sekali bahwa KPK akan menetapkan Ridwan Kamil sebagai tersangka, tetapi ini hanya akan sebagai omon-omon belaka sebagaimana yang sudah terjadi di Jawa Timur, di Kalimantan terhadap Paman Birin, dan tempat lain yang sempat menghebohkan tetapi akhirnya sunyi senyap. Sepertinya KPK hanya berani kepada kelas-kelas teri dan kepada kasus yang dipolitisasi karena ada backup politik di belakangnya seperti yang menerpa Hasto Kristianto. Kita malu melihat KPK saat ini, sebuah lembaga super body yang sangat besar, ternyata tak mampu mencegah perbuatan pidana korupsi. Dan yang paling memalukan belakangan ini bagi saya salah satunya adalah
Oke, nah baik teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, apa yang kita lihat saat ini tentunya sangat memberikan sebuah nilai-nilai yang begitu baik. Kenapa? Karena memang kita bersyukur karena berbagai macam hal orang-orang yang sebelumnya kita kenal, mereka adalah salah satu figur yang kita percayakan bahwa kita idolakan. Tentunya ketika kita melihat ya, ada orang yang menyalonkan dirinya sebagai calon gubernur di DKI Jakarta di kala itu dan dia tidak mendapatkan, ya kita bersyukur karena memang sekarang beliau telah tersangka, ya tersangka korupsi, dan KPK pihak-pihaknya menggeledah rumah Ridwan Kamil. Ada berbagai macam hal yang mereka sita seperti mobil dan juga uang tunai dan beberapa data-data yang ada. Dan hal-hal seperti inilah ketika Kejagung dan KPK yang harusnya kita percaya untuk menyelesaikan semuanya ini. Dan jangan pandang bulu ya, jangan pandang bulu karena Ridwan Kamil orang dekatnya Jokowi, orang dekatnya Prabowo. Jangan nantinya sanksinya diringankan, tetapi harus menjalankan prosedural yang tepat supaya hukum itu dapat dipercayakan bahwa benar-benar dijalankan oleh siapapun itu. Saya berharap dan sangat setuju sekali jika KPK dibubarkan buat hemat anggaran karena KPK sudah tidak berguna lagi. Kenapa muncul komentar seperti ini? Kenapa masyarakat menginginkan hal itu? Dikarenakan akhir-akhir ini Komisi Pemberantas Korupsi harusnya mereka dapat menyelesaikan segala koruptor, segala tindakan-tindakan yang itu merugikan negara. Nah, apa yang disampaikan oleh Ferdinand Huta Hayan ini tentunya membuat masyarakat lebih paham ya, lebih paham dan lebih mengerti bagaimana perjalanan negara kita dengan berbagai macam hal yang kita syukuri. Saya sangat menyayangkan ketika Jokowi dan Prabowo dengan secara terang benderang mendukung Ridwan Kamil di kala pencalonan gubernur di DKI Jakarta. Ternyata orang yang mereka dukung adalah orang yang tersangka korupsi. Ternyata ya, kasus korupsi jumlahnya lebih banyak ya, tapi masih di backup sama Jokowi, OCCRP, karena kalau Hasto yang cuma 600 juta diobok-obok sama KPK karena berseberangan dengan pemerintahan dan Jokowi. Ya, itu yang terjadi. Jadi kadangkala Komisi Pemberantas Korupsi pun mereka tidak dapat sportif akan hal ini. Ya, terus bersuara Bang Ferdinand Huta Hayan, semoga Tuhan campur tangan untuk menegakkan keadilannya di bumi pertiwi tercinta ini. Ya, sepanjang cukup bukti dan buktinya valid, penuhi undang-undang KPK, tidak pernah ragu menetapkan seseorang menjadi tersangka. Ya, harus berani. Kalau tidak terbukti, KPK tahan Ridwan Kamil juga masalah patung kura-kura yang memakan biaya 15,6 miliar karena nggak wajar. Enak sekali jadi orang kalau ada dalam geng penguasa bebas dari tindakan hukum. Kacau ini negeri. Ya, bisa saja kacau. Ya, karena orang-orang Ridwan Kamil memang Prabowo, Jokowi, dan orang-orang besar di negara ini. Beginilah yang terjadi. Beginilah sistem hukum di Indonesia. Komisi Pemberantas Korupsi dengan semangat menggeledah pejabat daerah atau pejabat negara dengan punya bukti yang sah, memberi semangat ke rakyat, berani menggeledah rumah koruptor. Untuk apa KPK memberi harapan ke rakyat, tiba-tiba tidak ada kabar lanjutan rumah pejabat koruptor yang kena kasus korupsi. Yang bodoh juga rakyat, kenapa masih memilih orang-orang yang kena korupsi? Ya, buat apa coba? Nah, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman ya di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.